Salam selamat. Halo citizen semua, berjumpa lagi bersama gua Agung K3ko. Kita akan membahas bagaimana sih cara untuk cara untuk melamar lowongan-lowongan kerja dalam bidang keselamatan kesan kerja. Nah, sebelum gua jelaskan bagaimana cara mengapply-nya, silakan citizen untuk like video ini, kemudian juga jangan lupa untuk di-subscribe, kemudian juga untuk berikan komentar untuk berinteraksi lebih lanjut. Cara untuk mengapply pekerjaan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, untuk mengapply pekerjaan di bidang keselamatan kesehatan kerja, gue membagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah tahap untuk pencarian lowongannya, yang kedua adalah tahap mempersiapkan CV, dan yang ketiga adalah tahap untuk melamar, tahap untuk mengirim ya lamaran kita. Yang pertama, tahap untuk mencari lowongan kerja. Lowongan keselamatan kesehatan kerja, karena kita sudah hidup di zaman yang serba digital, maka lowongannya sangat banyak ditemukan di internet. Kalau zaman dulu lowongan-lowongan K3 itu mungkin masih ada ditempel di poster, masih ada ditempel di koran. Cuman untuk saat ini ya, zaman ini lowongan-lowongan itu tidak hanya K3 sih, semua lowongan juga kebanyakan ada di internet, di digital. Nah, untuk lowongan K3 kita bisa untuk mengetahuinya dari berbagai macam sumber. Yang pertama tentunya situs-situs lowongan kerja semacam Jobstreet, JobsDB. Nah, silakan citizen bisa masuk ke situs tersebut, kemudian mencari lowongan kerja terkait dengan K3 dengan kata kunci, misalnya K3, kemudian HSE, HS, HES, dan segala macamnya. Nah, kalau rekan-rekan ketemu, silakan bisa di-save dulu. Kemudian ada website lain, yaitu website LinkedIn. Nah, di website LinkedIn ini kan ada berbagai macam ya HRD dari berbagai perusahaan. Nah, kadang-kadang ada HRD yang ngepost lowongan terkait dengan K3. Yang ngepostnya itu di halaman profilnya. Atau ada juga perusahaan yang dia punya page ya, dan dia membuat lowongan resmi di dalam page itu. Nah, dan itu biasanya di notifikasi LinkedIn-nya itu akan muncul ada lowongan HSE, ada lowongan K3. Selanjutnya, citizen semua bisa mencari lowongan di grup WhatsApp. Nah, grup WhatsApp ini ada grup WhatsApp lulusan K3, ada grup WhatsApp HSE regional, ada grup WhatsApp bekas training AK3 umum, ada grup-grup WhatsApp lain yang menjadi channel menyebarnya lowongan-lowongan K3. Nah, gue pribadi menyarankan buat citizen untuk gabung ke dalam grup-grup WhatsApp itu, karena selain terkait dengan lowongan K3 itu juga banyak sekali informasi-informasi terkait dengan K3 yang banyak didiskusikan dalam grup-grup tersebut. Jadi silakan cari-cari ya grup-grup WhatsApp dan masuk serta aktif dalam grup-grup WhatsApp tersebut. Kemudian citizen juga bisa melihat di Instagram ya, ada berbagai macam akun di Instagram yang itu memang dedicated ya, khusus untuk menyebarkan lowongan-lowongan terkait dengan K3. Jangan lupa untuk follow juga akun K3ko, karena beberapa kali juga kita ngepost ya terkait dengan lowongan-lowongan K3. Kemudian selain Instagram ada juga Facebook ya untuk menyebarkan lowongan-lowongan K3. Nah, ini Facebooknya khusus untuk grup-grup terkait dengan K3, jadi cari aja di halaman pencarian ya. Dan kalau udah ketemu ya silakan untuk masuk ke grup itu. Nah, itu adalah cara untuk mencari lowongan dalam bidang K3. Nah, setelah citizen semua ketemu nih lowongan-lowongan yang seandainya cocok sama citizen ya, rekan-rekan bisa untuk mempersiapkan CV. Nah, CV kurikulum vitae ini kunci dalam melamar pekerjaan. Ya, dengan menggunakan CV ini itu menjadi senjata kita untuk bisa menang dalam seleksi lowongan-lowongan K3 dibandingkan dengan kandidat-kandidat yang lain. Ya, perlu diketahui juga ya, untuk mengapply dalam suatu lowongan K3 itu saingannya bisa sampai ratusan. Nah, itu pengalaman pribadi gua yang menseleksi orang ya. Bahkan untuk lowongan-lowongan yang sifatnya hanya admin, hanya officer, itu banyak sekali yang mengapply, yaitu bisa ratusan, padahal yang terima ya cuma satu. Jadi pastikan memang CV-nya bagus. Nah, untuk membentuk CV yang bagus ya,
Yang pertama yang perlu dicatat adalah pertama terkait dengan halaman ya. Kalau buat gua CV yang bagus itu yang nggak lebih dari 2 halaman. Jadi singkat-singkat aja. Kemudian yang kedua, CV itu harus tailored ya. Jadi maksudnya adalah dibuat sedemikian rupa sehingga cocok sama requirement dalam lowongan tersebut. Jadi misalnya ada lowongan HSE officer ya, dia di bidang manufaktur. Nah, maka kita bisa untuk menonjolkan pengalaman kita di bidang manufaktur. Nah, penonjolan itu bisa misalnya ada pengalaman kita di manufaktur, kita sebutin dengan lebih jelas ya. Apa aja sih job desk kita di bidang manufaktur itu gitu. Atau misalnya ada lowongan di bidang konsultan, di bidang audit ya misalnya ya. Nah, itu juga kita ubah lagi CV-nya. Kita sebutkan pengalaman audit kita itu seperti apa, kemudian pengalaman training kita seperti apa, kemudian juga training kita seperti apa yang berkaitan sama persyaratan untuk menjadi HSE dalam konsultan tersebut. Jadi memang nggak bisa dipukul rata ya CV-nya ya. Dan juga untuk CV-nya itu ya at least itu mengandung menurut gua untuk CV-nya itu yang pertama yang jelas tuh harus ada biodata pribadi. Kalau gue sih CV-nya itu ada pasti nama ada, kemudian kalau tanggal lahir gue nggak nyantumin situ karena gue konsultasi sama expert dalam bidang K3 katanya nggak perlu untuk nyantumin tanggal lahir. Kemudian juga kita masukkan alamat rumah ya, karena alamat rumah ini menjadi salah satu poin pertimbangan HRD untuk mempertimbangkan jarak antara rumah dengan kantor gitu. Nah, harapannya dengan jarak rumah yang dekat itu maka HRD akan menilai bahwasanya orang ini akan lebih betah ya di kantor, karena beberapa kali alasan resign itu, alasan keluar dari kerja adalah karena jauh jaraknya dari kantor. Nah, jadi kalau lebih dekat ibaratnya mudah-mudahan bisa lebih betah. Kemudian yang kedua adalah pendidikan ya. Pendidikan ini juga penting karena HRD akan melihat ini pendidikannya relevan nggak terhadap jurusan K3. Nah, ada beberapa jurusan K3 semacam kayak misalnya proses safety. Nah, ini nggak bisa dimasukin oleh FKM gitu, nggak bisa dimasukin oleh lulusan dari kesehatan masyarakat ya, kecuali memang dia sangat berkompeten di luar dari pendidikannya gitu. Misalnya dia mengambil kursus-kursus, mengambil training, atau dia memang misalnya pengalaman magangnya itu sangat erat kaitan dengan proses safety. Nah, yang proses safety ini biasanya yang dicari adalah yang teknik-teknik ya, khususnya adalah teknik kimia. Di beberapa hal memang unggul dalam memahami urutan proses dalam membuat sebuah produk. Kemudian setelah pendidikan kita juga bisa masukkan pengalaman pekerjaan kita. Nah, untuk pengalaman pekerjaan kita ini sebisa mungkin dimasukkan yang relevan ya. Kalau misalnya banyak nih, misalnya pernah jadi guru di bimbel, pernah menjadi pengalaman wira swasta, pengalaman di magang, pengalaman di K3 yang lain misalnya. Nah, itu yang dipilih yang paling cocok ya magang sama pengalaman sebagai HSE. Nah, pengalaman lain itu ya bisa aja sih kita tulis kalau misalnya CV-nya masih muat. Tapi kalau misalnya yang kalau misalnya nggak muat dalam 2 halaman itu, ya udah kita simpel aja, mungkin taruh hanya poin aja, tidak perlu untuk penjelasan secara job desk. Yang penting juga dalam CV K3 itu dalam bagian pengalaman pekerjaan itu dijelaskan ya job desk safety zone itu apa aja gitu. Nah, misalnya kalau kita pernah menjadi HSE admin nih, job desk-nya misalnya adalah mengumpulkan data, memasukkan data ke Excel, membuat laporan P2K3, membuat laporan UKL-UPL, membuat laporan limbah B3, kemudian membuat laporan terkait dengan stopcut, membuat presentasi bulanan, misalnya seperti itu. Nah, itu perlu tuh untuk dimasukkan juga karena poin job desk ini nanti akan dibandingkan lagi sama HRD apakah sesuai atau tidak terhadap requirement yang dia butuhkan. Kemudian yang selanjutnya yang bisa untuk kita masukin dalam CV adalah terkait dengan prestasi-prestasi kita di bidang pengalaman K3 kita gitu. Ya misalnya prestasinya adalah pernah menjadi karyawan teladan, atau misalnya pernah 1 jam tanpa lost time accident. Ya, prestasi-prestasi ini
juga akan dilihat sama HRD, karena dengan prestasi yang udah dibuat, harapannya nih HRD akan berekspektasi bahwasanya dia akan mampu untuk mendapatkan prestasi yang serupa di tempat kerja yang baru. Jadi jangan lupa untuk masukkan prestasi-prestasi tersebut. Yang selanjutnya juga adalah terkait dengan training-training ya, terkait dengan pelatihan. Misalnya masukkan training ahli K3 umum, atau misalnya masukkan juga training of trainer, itu juga bisa dimasukkan. Atau bahasa Inggris ya, TOEFL. Nah, TOEFL-nya bisa kita taruh juga di situ. TOEFL-nya misalnya 500. Nah, taruh di situ. Jadi pengalaman-pengalaman terkait dengan kompetensi, nah itu berupa training, berupa kursus, ya itu dimasukkan di dalam CV. Nah, kalau rekan-rekan bertanya, perlu nggak sih masukin sertifikat? Kalau menurut gue sih, sertifikat mungkin di bagian yang terpisah ya. Karena namanya HRD itu kan ratusan orang nih misalnya, lebih dari 100 orang seleksi. Itu kan dia butuh secara cepat ya untuk seleksinya ya. Jadi percuma aja lu masukin sertifikat karena nggak akan dibaca juga sama HRD. Nah, kalau mau sertifikatnya itu dimasukkan ke attachment-nya gitu. Jadi jangan sampai dimasukkan ke CV-nya, karena kalau masuk ke CV-nya itu nanti akan menambah berat untuk downloadnya ya. Jadi itu dipisahkan secara terpisah aja di attachment-nya. Kalau HRD mau ngelihat attachment-nya, ya tinggal download gitu. Tapi sepengalaman gua apply kerjaan sih, gua nggak pernah ngirim ya soft copy terkait dengan pelatihan gua, ijazah gua tuh gua nggak pernah ngirim sih, unless ya, kecuali kalau HRD-nya minta, itu baru gua siapin, gua bisa kirim. Ya, jangan lupa juga untuk dalam kompetensi masukin juga ada misalnya seminar-seminar ya yang sangat sesuai dengan bidang K3, itu bisa masukkan juga di situ. Nah, itu ada terkait dengan pembuatan kurikulum vitae. Nah, selanjutnya adalah kita sudah tahu nih ya, untuk lowongan kerja yang kita apply kita sudah tahu. Kemudian juga kita juga sudah mempersiapkan CV. Saatnya kita untuk mengirim CV kita ke HRD. Nah, untuk mengirim CV ke HRD untuk sejauh ini ya, di dalam zaman yang modern ini, ya kita cukup mengirim dengan email. Nah, cukup mengirim dengan email kita. Di bidang HSE itu tidak perlu untuk datang satu persatu gitu, nulis di kertas folio, kemudian datang ke security nitip lowongan gitu. Itu untuk yang di HSE itu nggak perlu seperti itu. Nah, cukup untuk dipersiapkan secara bentuk digitalnya aja. Nah, untuk pengiriman CV ini bergantung terhadap media dari lowongan HSE itu, lowongan K3 itu ada. Jadi kalau misalnya medianya Jobstreet, nah kalau Jobstreet kan itu ada tombol apply ya. Nah, tombol apply, kemudian nanti dia akan langsung meng-attach CV. Nah, kalau di Jobstreet jangan lupa untuk nulis ya. Kan sebelum kita klik kirim itu ada ini ya, ada kayak kotak gitu ya, kotak dialog. Nah, itu ditulis alasan-alasan gitu, kenapa kita cocok untuk menempati posisi-posisi tersebut gitu. Ya, misalnya ya, Dear HRD, saya adalah Agung dengan CV yang ada terlampir ya. Saya mengapply lowongan ini karena saya memiliki pengalaman yang relevan, kemudian saya memiliki prestasi ini, kemudian juga requirement-nya ya, persyaratan-persyaratannya semuanya sudah saya lampaui, sehingga saya berpikir bahwasannya saya cocok untuk mengapply dalam posisi ini ya. Terus kayak gitu, kemudian bisa apply. Selain Jobstreet ya ada juga LinkedIn ya. Nah, LinkedIn ini apply-nya biasanya ada dua macam ya. Yang pertama, kalau misalnya apply langsung dari website ya, itu bisa ya. Jadi mirip sama Jobstreet, itu ada apply-nya juga ya. Nah, itu kalau kita klik apply di LinkedIn itu, nanti ada dua kemungkinan. Yang pertama, itu bisa apply langsung di LinkedIn. Nah, itu juga nanti akan ada kolom dialog, dan jangan lupa untuk ditulis di kolom dialog itu. Atau yang kedua itu, dia akan mengarahkan ke halaman requirement dari si perusahaan tersebut. Ya, kayak perusahaan barat ya, misalnya ada Unilever, GSK, atau misalnya British Petroleum, itu pengalaman gua. Itu kalau kita klik di apply di LinkedIn, dia akan langsung lari ke halaman internal perusahaan mereka terkait dengan requirement. Nah, jadi silakan masuk ke halaman tersebut. Nah, biasanya
kita diminta untuk ngebuat akun dulu ya. Ya udah, jadi ikutin aja. Jadi silakan buat akun. Nah, dalam pembuatan akun ini biasa menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi pastikan ya pastikan Safetizen itu minimum ngerti lah bahasa-bahasa Inggris dasar yang ada di halaman-halaman tersebut gitu. Jangan sampai salah klik, jangan sampai salah apply ya. Itu setelah buat akun, upload CV, isi-isi biodata, dan kemudian klik apply. Ada juga kolom ininya ya, kolom dialognya ya, itu jangan lupa untuk diisi juga. Nah, kalau lowongannya itu ada di email ya, rekan-rekan silakan untuk mengupload CV rekan-rekan ya, kemudian tulis email tujuannya ya. Kemudian ini yang banyak banget salahnya adalah jangan lupa untuk tulis judulnya. Jadi tulisan judulnya adalah misalnya apply posisi apa, kemudian tulis namanya gitu. Atau misalnya ada format spesifik yang diminta oleh penerima pekerjaan, ya itu juga ikutin aja format spesifik untuk judul dari email. Ada juga kesalahan yang sering dilakukan oleh pelamar kerja ketika meng-apply pekerjaan dalam email adalah untuk mengisi body emailnya ya, badan emailnya. Jadi biasanya kirimannya kosong aja gitu, hanya CV, judul udah kosong gitu. Nah itu kalau misalnya seperti itu ya, sebagian HRD itu menganggap tidak sopan ya. Itu jangan dibaca CV-nya gitu. Dibuka aja tuh, buka dik langsung tutup lagi, nggak di-download CV-nya gitu, nggak dipertimbangkan sama sekali. Nah, jadi gue mengingatkan di sini Safetizen semua untuk menulis di badan emailnya. Jadi tulisannya itu bisa Dear Madam, Dear Sir gitu ya. Kalau bisa bahasa Inggris itu bagus ya. Dear Bapak, Dear Ibu gitu. Itu bisa ditulis ya, saya Agung Supriyadi, saya melihat lowongan Anda di LinkedIn tanggal sekian untuk posisi ini. Ya, saya mengapply untuk posisi ini karena saya memiliki bla 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 bla. Misalnya ya, saya mengapply untuk posisi HSE admin karena saya memiliki pertama pengalaman 1 tahun sebagai HSE admin. Kemudian bahasa Inggris dengan nilai TOEFL yang sekian sehingga saya mudah untuk memahami dokumen-dokumen dalam bahasa Inggris. Kemudian juga training dalam hal komputer sehingga saya komputer literate gitu ya. Kemudian juga misalnya ada penghargaan dari perusahaan gitu. Nah itu beberapa poin, 3 poin lah kita sebutkan dalam body email itu. Dan juga jangan lupa ditulis di bawahnya, saya berharap agar CV saya dijadikan bahan pertimbangan dalam merekrut posisi ini ya. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Nah, cukup begitu aja, simpel aja, sependek itu aja ya. Cuman itu buat HRD sih sudah stand out ya, sudah lumayan berbeda dari kandidat yang lain ya, karena ya kita udah tulis tiga keunggulan kita. Kemudian juga dengan menulis body email ya, itu adalah kesopanan ya, tata krama kita dalam mengapply pekerjaan ya, khususnya di bidang K3. Safetizen, kita sudah membahas tadi terkait dengan pencarian lowongan K3, kemudian mempersiapkan CV, kemudian juga cara mengapply-nya. Nah, ketika kita sudah melakukan 3 hal itu ya, jangan lupa untuk bertawakal ya, untuk menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, untuk berdoa terus-menerus agar lowongan kita bisa diterima ya oleh HRD dan juga bisa dipertimbangkan. Nah, selanjutnya itu ada tahap wawancara. Nah, tapi untuk tahap wawancara gue nggak akan ngebahas di video ini. Ya, jadi kalau Safetizen mau tahu bagaimana sih cara untuk menghadapi interview untuk mengapply pekerjaan dalam K3, ya stay tune terus di dalam channel ini. Insya Allah nanti akan gue buatkan video selanjutnya terkait dengan interview untuk melamar di posisi K3. Jadi setelah kita melakukan pengiriman lamaran kita ke HRD, kita juga sudah bertawakal ya, maka saatnya kita untuk menunggu. Dan nggak semua lowongan K3 itu akan menghasilkan panggilan kerja. 10% dari apa yang kita kirim aja itu udah bagus. Misalnya kita kirim 100 gitu, dapat 10 panggilan itu sudah bagus. Jadi pastikan Safetizen itu untuk mengapply sebanyak-banyaknya. Mengapply sebanyak-banyaknya lowongan kerja. Ya, jangan takut begini. Misalnya, wah ini lowongan tulisannya pengalaman 2 tahun, gue cuma punya 1,5 tahun. Ya udahlah, apply aja lowongan kayak gitu. Jangan juga nanya gitu di kolom komentar, boleh nggak kalau misalnya cuma 1 tahun
apply dalam lowongan ini. Ya udah, ngapain pakai nanya kayak gitu kan? Ngapain pakai nanya kayak gitu? Emangnya kalau dijawab rekan-rekan akan mendapatkan jawaban yang benar gitu? Ya karena kan yang apa ya, yang membuat lowongan itu kan HRD. Jadi bisa aja HRD-nya tuh nggak ada di grup WhatsApp itu, bisa aja HRD itu nggak ada di LinkedIn itu, bisa aja HRD-nya itu nggak ada di Jobstreet. Iyalah, ya Jobstreet kan kita nggak bisa interaksi langsung ya. Jadi udah apply aja, nggak usah takut gitu kan, nggak ada dosanya juga kita mengapply. Toh juga kalau misalnya HRD menganggap kita nggak sesuai, ya udah paling HRD akan nyuekin gitu, nggak akan memanggil kita dalam interview kerja. Jadi ya santai aja, apply aja sebanyak-banyaknya gitu. Mudah-mudahan ada yang tembus juga gitu dari berbagai macam lowongan yang kita kirim. Nah, gue mengirim kayaknya hampir ratusan aplikasi ya, mengirim ratusan lamaran gue di bidang K3 itu ke berbagai perusahaan, dan alhamdulillah sih ada yang nyangkut. Citizen semua, jadi itu adalah cara untuk meng-apply, untuk melamar lowongan K3. Kalau Citizen berpendapat bahwasannya video ini bermanfaat untuk Citizen, jangan lupa untuk like video ini, kemudian juga subscribe untuk mendapatkan manfaat lebih lanjut, dan juga jangan lupa untuk memberikan komentar di bawah ini untuk berinteraksi dengan gua, menambahkan terkait dengan tipsnya atau ingin bertanya. Gua Agung K3ku, salam selamat.